Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada saat ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas bab 4 ya. Iman kepada malaikat. Ini dikhususkan untuk anak-anakku kelas 10 ya, SMA, SMK. Baik, kita mulai pembelajaran pada saat ini dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran ya. Di sini ada kompetisi dasar ya, 3.3 dan 4.3. Menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4.3-nya menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku disiplin, teliti dan waspada. Tujuan pembelajarannya ini tipe lagi nih. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan makna dan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tujuannya. Setelah pembelajaran kali ini kalian harus bisa menerapkan tujuan pembelajaran tersebut. Peta konsepnya ini keimanan kepada malaikat ya, penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah, memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini peta konsepnya. Pengertian iman kepada malaikat ini sudah dijelaskan ya di video sebelumnya, pengertian iman ya. Jadi kalian harus bisa mengklasifikasikan ketika ada judul iman kepada malaikat. Iman artinya apa, malaikat artinya apa, dan iman kepada malaikat artinya apa gitu. Kita kaji di bab ini tentang iman kepada malaikat ya, pengertiannya. Iman kepada malaikat, percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Ini hadis riwayat Muslim juga nih ya. Yang kedua, malaikat bersifat gaib ya. Tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dapat dipahami. Yang ketiga, setiap mukmin wajib beriman kepada malaikat karena termasuk salah satu rukun iman yang berjumlah 6 itu ya. Sama di bab 1 juga untuk kelas 10 ya. Di bab 1 atau di bab 3 ya, di bab 3 maaf ada iman kepada Allah ya. Itu salah satu rukun iman ya. Rukun iman. Itu pengertiannya. Nilai keimanan kepada malaikat ini ya. Kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ya. Pengendalian diri dan pengawasan diri. Nilai muraqabah yaitu keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Ya. Sangat selektif, hati-hati belum berucap, bersikap dan bertindak ini ya. Jadi nilai keimanan kepada malaikat itu kita harus apa? Ini ya. Memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyadarkan diri kepada Allah ini ya. Itu nilainya. Penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat ini ya. Penghayatannya yang ke satu, memahami arti iman kepada malaikat, menyadari pentingnya iman kepada malaikat. Yang ketiga, menghayati pentingnya nilai keimanan kepada malaikat, meyakini nilai-nilai keimanan. Yang kelima, membiasakan menjadi pola pikir ini ya, penghayatannya. Penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat sama ini ya. Penghayatan yang pertama terhadap nilai-nilai keamanan kepada malaikat membutuhkan suatu proses yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus ya. Yang kedua, meyakini malaikat tidak cukup hanya tahu dan hafal nama malaikat saja.
tapi kita juga dituntut untuk mengetahui karakter dan sifat-sifat malaikat ya. Yang ketiga, dengan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat malaikat, setidaknya menambah keyakinan kita kepada Allah yang menciptakan malaikat ya. Memahami konsep iman kepada malaikat ya. Untuk membuktikan kebenaran adanya malaikat Allah dan ciptaan Allah yang bersifat gaib, dibutuhkan alur berpikir, dasar, dan bukti yang mendukung, memberikan pembuktian kebenaran nih. Nah, dengan iman dan bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pertama ya. Ini hal-hal yang bersifat gaib dengan pembuktian akal, hal-hal yang bersifat real nih ya. Hal-hal yang bersifat teori dan fakta atau yang real itu ya. Kalau yang bersifat gaib, ini contohnya seperti yang kita bahas, iman kepada Allah, malaikat, rasul, qada dan qadar, serta hari akhir, yaitu pembuktian kebenaran secara gaib ya. Kalau yang secara realnya bersifat teori, fakta atau lainnya, ada pengertiannya dari buku atau lain sebagainya. Makna beriman kepada malaikat sama ya. Seorang mukmin yang memiliki iman kepada malaikat Allah ya, setidaknya memiliki ciri-ciri berikut. Jadi kalian kalau ingin tahu yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala ya itu gimana? Ciri-cirinya begini. Yang pertama, tidak ada keraguan dalam hatinya. Seperti malaikat ya, tidak ada keraguan ketika Allah memerintahkan pasti nurut. Tidak ada penolakan ya. Yang kedua, keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar ya, tidak ikut-ikutan ini ya. Jadi pemahamannya real, tahu ditahunya kalau orang filsafat berkata ya. Jadi orang tersebut mengetahui apa yang dibicarakannya gitu. Tidak asal bertanya atau berkata. Yang ketiga, pemahaman keimanannya sebagai landasan untuk bersikap, bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan ya. Ketaatan malaikat nih ya. Apa saja ketaatan malaikat? Malaikat makhluk yang selalu taat terhadap perintah Allah. Ini yang harus dicontoh oleh kita semua. Jadi malaikat itu selalu tunduk, tidak akan membantah perintah Allah. Yang kedua, malaikat tidak memiliki hawa nafsu untuk berbuat durhaka ya, tidak seperti manusia. Ya, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, malaikat senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka sehingga tidak pernah ya melalaikan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Ya, tidak pernah sekalipun membantah atau melalaikan tugas yang diberikan oleh Allah. Ciri khusus malaikat terletak pada ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah. Ya, itu ciri khususnya. Jadi malaikat tidak pernah tidak patuh gitu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tertera di Al-Baqarah ayat 34 nih ya. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Nih perilaku kita nih ya. Harus bagaimana? Senantiasa melakukan segala sesuatu secara profesional, amanah dan profesional. Ini untuk calon pemimpin ya, khususnya bagi laki-laki. Contohnya ini ada gambar tidak menyontek ya gitu ya. Adalah salah satu perilaku implementasi iman kepada malaikat. Yang kedua, belajar kritis, berani bertanya untuk kebenaran. Ini harus berani ya kalau bertanya, jangan malu-malu gitu. Dan senantiasa taat beribadah, ini klimaksnya ya. Senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak ya. Yang selanjutnya, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi yang terbaik. Nah, ini harus ibadah itu jangan setengah-setengah ya. Harus yang terbaik ya, harus maksimal. Senantiasa bersikap rendah hati, taat dan tidak sombong ya. Ini yang dibenarkan itu bersikap rendah hati, bukan mohon maaf rendah diri ya, tidak boleh itu. Rendah hati yang bagus itu.
Nah, ini hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada nih yang sesuai tujuan pembelajaran. Yang pertama, setiap muslim yang beriman kepada malaikat secara benar, maka ia akan memiliki perilaku teliti, disiplin dan waspada. Jadi kalau kalian beriman kepada malaikat secara benar, ya percaya kepada malaikat, maka akan mempunyai perilaku teliti, ya, disiplin dan waspada. Tidak akan waspada di sini tidak akan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya. Seperti sikapnya malaikat, ya. Sikap teliti, disiplin dan waspada merupakan bagian dari ciri khusus perilaku pada malaikat. Ini sudah dibahas ya, berusaha. Jadi kalau kalian ingin memiliki sikap teliti, disiplin dan waspada, kalian juga harus percaya kepada malaikat, ya. Ini untuk bab ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan mengerti dan ada manfaatnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.